Mata siapa itu? Tunjukkan dirimu, hei! Otan serasa diawasi. Seram. Bulu kuduk Otan merinding semua nih. Jangan-jangan hantu. Oh, tidak. Jangan ganggu Otan. Otan datang juga gak bermaksud mengganggu kok. Walah, ternyata kamu toh Sob. Ini kan si Rangkong. Otan hafal deh dari bentuk cula di kepalamu. Khas banget. Si Rangkong ini juga termasuk keluarga Hornbill atau Bucerotidae. Dan ingat ya teman, semua jenis rangkong yang ada di Indonesia statusnya adalah dilindungi. Jangan ada yang menyakiti atau menangkap sobat Otan ini sembarangan ya. Bisa-bisa berurusan dengan Pak Polisi. Ih, serem. Sobat Otan ini asalnya dari Sumatera teman. Rangkong ini juga tersebar di Pulau Kalimantan. Kalau di sana sih disebut sebagai burung enggang. Si Rangkong punya sepupu yang tubuhnya mungil. Yah, karena kecil, sebutan lainnya sih Rangkong kecil. Atau ia lebih tenar dengan nama Kangkareng. Kangkareng yang diberi nama Jet ini adalah jenis kangkareng badan putih. Si kangkareng juga terkenal sebagai penerbang handal loh. Nih, lihat aksinya. Wow, ia mampu menangkap umpan yang dilempar ke udara. Wih, sampai salto gitu. Jangan-jangan kamu sudah latihan teknik ninja, Sob. Di alamnya, si kangkareng adalah pemakan segala. Teman di rumah pasti tahu istilahnya dong. Ya, betul. Omnivora. Aksi seperti ini dinamakan air attack, teman. Paman perawat satwa di sini melatih burung-burung ini agar tetap punya kemampuan alaminya. Tak sekali 2 kali saja, tapi latihannya setiap hari. Semangat ya Sob latihannya. Di dalam lembaga konservasi satwa seperti ini, satwa-satwa memang tak hanya dirawat dan dipelihara. Mereka juga diasah kemampuannya, agar sewaktu-waktu dilepas kembali ke alamnya, tetap mampu bertahan hidup. Di alamnya, burung kangkareng mampu menyergap mangsanya berupa serangga atau juga kelelawar berukuran kecil. Rangkong kecil bukan satu-satunya burung yang mampu menyambar mangsa di udara. Burung-burung pemangsa seperti elang jelas mampu. Tapi kalian tahu nggak perbedaan mereka saat beraksi menyambar mangsa di udara? Kalian sudah lihat jelas? Yap, si kangkareng akan langsung berbelok setelah mangsanya berhasil ditangkap. Inilah keunikan gerak khas si kangkareng. Ia memang tak punya kemampuan untuk memanfaatkan perbedaan panas di udara untuk terbang seperti halnya elang. Si kangkareng harus mengepakkan sayapnya sekuat tenaga supaya ia dapat terbang. Itulah sebabnya, sesaat setelah berhasil menyambar mangsa, ia akan berbelok ke tempat hinggap terdekat. Maklum saja deh, bentuk dan bobot paruhnya itu cukup berat juga. Nah, sekarang kita perhatikan saat aksi si elang paria ini. Wush! Umpan juga berhasil disambarnya. Tuh kan berbeda. Si elang akan tetap terbang lurus saat setelah menyambar mangsanya. Si elang memang penerbang handal. Ia mampu membelah udara dan memanfaatkan rentang sayapnya untuk mengatur ketinggian terbangnya.
Setelah menyambar mangsa, ia tetap santai terbang lurus di jalur terbangnya. Loh. Kamu mau kemana, Sob? Belum selesai latihannya kok malah ngumpet. Walah, nakal ya. Kamu malah curi persediaan makanan punya paman. Ada-ada saja kamu, Sob. Si kangkaring termasuk jenis burung pintar loh. Ia mampu menangkap benda dengan tepat pakai paruhnya. Nah, sekarang sudah ada agen Otan nih yang akan menguji kemampuannya. Ayo Kamel, kita buktikan saja. Kacang ini termasuk benda yang berukuran kecil. Kira-kira apakah si kangkaring mampu menangkapnya? Wih, begitu kacang tanahnya dilempar, ia bisa menangkap dengan tepat pakai ujung paruhnya. Tangkapannya sungguh akurat. Cakep. Si kangkaring ini memang punya sudut pandang yang cukup luas, kawan. Dengan bentuk paruh yang meruncing dan tak menghalangi pandangan, jelas saja semua yang di depan paruhnya bisa terlihat. Tak heran ia mampu menangkap dengan cermat. Si kangkaring tidak akan menelan langsung makanan yang ditangkap oleh ujung paruhnya. Ia akan menggiring makanan atau benda yang ditangkap ke pangkal paruhnya. Setelah tiba di pangkal paruh, lidah kangkaring akan meraba dan merasakan benda tersebut. Lidahnya ini mampu membedakan mana benda yang merupakan makanannya dan mana yang bukan. Tuh lihat, bagian kulit kacang tanah tidak ia telan. Beberapa kali ia berhasil membuka kulit kacang dan memisahkan dari bijinya. Kamu memang pintar, Sob. Cakep. Otan membuktikan satu hal lagi nih soal kecerdikan. Kira-kira dia bakal tahu nggak ya kalau kita kasih dia mainan pisang-pisangan dari plastik? Nah, Kamel masih setia mendampingi Otan. Ayo Kak, sekarang kita coba lagi pembuktiannya. Sepertinya dia penasaran, teman. Si kangkaring memang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dilihat, diraba, diterawang. Gimana? Kamu sudah tahu belum, Sob? Nah, benar dugaan Otan. Walau berbentuk mirip pisang, setelah datang mendekat dan meraba pakai paruhnya, si kangkaring akhirnya tahu kalau ini pisang palsu. Wih. Canggih juga kamu, Sob. Otan salut deh dengan kamu. Coba kalian tatap matanya, teman. Otan baru ngeh kalau si kangkaring punya bulu mata yang lentik. Cakep banget sih kamu, Sob. Wah. Bisa saingan nih sama bulu mata kecil badannya Kak Amel. Jangan-jangan kamu suka genit-genitan dengan bulu mata seperti itu ya? Otan jadi penasaran lagi nih. Bulu mata sih boleh sama lentik. Tapi kira-kira apakah fungsinya sama dengan bulu mata yang dimiliki oleh manusia? Kalau pada manusia, bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda yang dapat mengganggu penglihatan, misalnya saja hujan, debu, atau angin yang cukup keras. Nah, bagaimana dengan bulu matanya si kangkaring? Kuilah kita uji saja. Kamel akan semprotkan air di sekitar mata si kangkaring. Apakah bulu matanya akan mampu berkedip melindungi bola matanya? Ya, berkedip! Hehehe, tapi sepertinya agak berbeda. Bagian yang berkedip bukan bagian bulu matanya. Kalau teman-teman perhatikan, ada selaput lain semacam kelopak yang akan menutup saat ada butiran air yang menyentuh mata si kangkaring. Berarti bulu mata si kangkaring gak bisa kedip-kedip genit kayak Otan dong.